Taurat Musa tanpa alasan. Nah, tapi ini malah tertulisnya di Mazmur, kan tidak nyambung gitu loh maksudnya. Seharusnya di Mazmur bukan di seharusnya di Taurat Musa bukan di Mazmur. Oke, makasih. Ini suara apa Ini sih yang noise? siapa ya? Nah, enak suara kipas angin. Coba di mute satu-satu. Oji, Oh, oke, Ozi ini M3 itu. Kan Pak Andrianus, apa yang mau kita bahas lagi? Soalnya udah kasihan lah, pertanyaan satu aja nggak bisa jawab. Silakan Pak Andrianus. Kok si Jo turun? Joseph? iya kan jurus-jurus maut semua yang antum berikan ya, daripada pusing rontok bulu-bulu banyak lebih baik turun. Kalau pertanyaan Oten pasti ke situ. Tadi malam di tempatnya Ardian ya. Silakan Pak Andrianus. Itu sama Bang Musa apa yang mau dibahas? Silakan. Ya, kalau Oten tidak memahami secara keseluruhan isi Alkitab, itu kemungkinan Oten tidak menghafal isi Alkitab itu secara secara kayak menghafal kitab suci. Oten disuruh berpengertian, bijaksana, apa segala macam, itu pesannya. Jadi ketika ada cerita Ayub yang panjang lebar tentang penderitaan di doktrin Kristenan, orang Kristen diajarkan bagaimana menahan penderitaan, Pak, seperti Ayub. Ada juga orang-orang merasa benar di hadapan Allah, tapi merasa menderita juga. Penderitaan ini kadang-kadang membuat imannya berpindah. Orang Kristen diajarkan supaya tetap teguh, jangan berpindah-pindah agama walaupun penderitaan datang. Karena dalam penderitaan, maka didapatkan namanya kebahagiaan. Kan itu intinya. Orang juga Yesus Kristus datang dalam penderitaannya kok. Dilahir di kandang hewan yang hina, dimaki, dibully, segala macam. Kan itu Pak inti Kristen. Kita menghafal isi Alkitab segala macam. Jadi ini perlu persembahan kasih, Bang? Perlu persembahan kasih? Itu enggak. Intinya Kristen kalau membaca kitab penderitaannya seperti itu supaya bertahan di dalam imannya, kan gitu. Karena ada orang Kristen, Pak, begitu ditimpa menderita, langsung kalau bakar jenggot segala macam. Dia merasa diri paling benar depan Tuhan. Begitu Tuhan kasih penderitaan, langsung kabur dia, maki-maki Tuhan segala macam. Bilang Tuhan gak adil begini. Bang, Kan itu intinya. kita debat saja dah. Kalau begitu nanti abang seolah-olah abang mau cari persembahan kasih. Anu aja langsung debat aja apa yang mau diperdebatkan, kita ambil tema. Enggak, maksud saya kalau disuruh kita ngebahas isi kitab secara detail, itu bukan kapasitas saya. Kayak seperti tadi ngebahas ayat 10, itu nggak ada waktu untuk ngebahas tentang kita. Mendingan belajar biologi, Pak, kan gitu. Iya, terus Bapak mau bahas apa gitu loh, Pak? Pak Andrianus, silakan bahas apa yang mau dibahas. Ya dari Pak Andrianus, saya boleh nanya ya. Yang punya room lah, gitu ya, dari Bapak yang punya room. Oke, Pak Andrianus, saya boleh bertanya sama Pak Andrianus ya? Boleh Bang, tapi saya jawab sesuai pengetahuan saya Bang ya, jangan tanya yang Iya, enggak apa-apa. Iya juga kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu kan gitu, simpel kan Pak Ami itu kan Pak. Oke, pertanyaan saya, Bapak beragama itu rujukannya apa Pak? Bible? Banyak rujukannya. Iya, salah satunya Pak, yang paling penting kalau kami rujukannya kan Al-Quran Pak, dan hadis, kan gitu. Ya. Yang diterangkan oleh para ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, kan begitu. Ya. Yang sesuai dengan dalil namanya Pak. Iya. Dalam Islam. Sekarang saya nanya ke Pak Andrianus, khususnya Pak Andrianus ya, supaya enak kita berbicaranya antara Bang Andrianus dengan Bang Musa. Iya. Bapak tentang keagamaan ini berpacu atau berpadoman pada kitab suci nggak Pak? Pertama adalah orang tua saya Pak.
Orang tua. Ya, Ya, terus orang kedua? tua saya Kristen. Waktu saya lahir, saya dibawa ke gereja, dibaptis. Saya bantu jawab Pak Orang Adrianus. tua saya enggak, ini Pak Adrianus, saya bantu jawab. Biar singkat enggak. jawabnya. Karena agama Ini saya keturunan itu jawabnya. Jangan usah diperjelas biar cepet. Keturunan dah gitu. enggak, saya bukan keturunan Yahudi nanti masalahnya itu. Nah, memang kan keturunan Kristen. Astagfirullah. Yang bilang lu Yahudi siapa? Udah, Astagfirullahaladzim. kamu Susah aja. memang kalau ngomong moten. Lanjut. Iya, saya kalau belajar misalkan biologi pasti dari buku biologi dan diterangkan oleh guru-guru kan begitu, Pak. Nah, sekarang Bapak belajar dalam agama kekristenan ini di mana, Enggak Pak? Di dong, Bible Bos. Bapak? Begini Pak Bos, Hah? Bos suruh saya jawab. Oke. Artinya jawaban saya Iya, yang Bapak yang mau dengar kenapa sih hostnya ini apa? Biar cepet Pak, jangan mama orang tua saya Kristen, ini bilang keturunan, terus saya Kristen lahir, saya Kristen, terus saya dibaptis panjang kali Pak. Jangan muter-muter, jawab singkat-singkatnya. Dikajarin ngeyel. Bukannya ngel, emang kau lebih mengerti Kristen apa? Ya iyalah, saya lebih ngerti Kristen daripada Anda. Ya, buktinya kalau kau ngerti Kristen, kenapa kau jadi nggak orang Kristen? Buktinya saya jelasin begini, kau nggak paham. Dia mantan Kristen, Pak. Gimana sih, Bapak? Sekarang saya kalau Bapak Kristen, coba bacakan saya isi Alkitab Bapak dari Kejadian sampai Wahyu, silakan. Ayo. Kau kalau mualaf. Enggak, silakan. Kalau Anda merasa Anda lebih pintar Kristen, bacakan Kejadian. Isinya ini Kejadian, Keluaran, Bilangan seperti itu. Sampai Wahyu, silakan. Enggak, Anda sok ngajarin saya. Coba Pak Andrianus silakan bacakan Kejadian, Keluaran, Bilangan sampai Wahyu, silakan. Baca apa? Apa yang dibaca? Enggak, baca Kejadian, Keluaran, habis Keluaran apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, 1 Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, Tawarik, Esra, Nehemia, Esra, Ayub, Mazmur, Abdul, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratap, Hizkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Yunus, Obadya, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Meleaki. Nah, Perjanjian Baru. Kau lah yang baca lah. Kok yang baca dulu Perjanjian Baru. Kan saya bilang sampai Wahyu. Itu belum ketemu Wahyu, Pak. Masih Meleaki. Tinggal baca Google. Enggak usah tengok Google, Pak. Gak usah. Kalau Anda tadi, Anda mengajarkan saya tentang Kristen. Ya kan? Kamu bilang kamu sok tahu Kristen. Ya udah, kalau Bapak benar-benar tahu Kristen ya, ayo baca aja Pak, Matius sampai Wahyu selesai. Udah baca aja Pak, Matius sampai Wahyu. Enggak maju-maju. Udah baca aja Pak, Matius sampai Wahyu. Coba baca. Matius, Lukas, terus. Lah, nengok Google. Ngapain gue ngikutin omongan lo? Ya itu makanya gak pengen ngikutin. Kamu tuh mau diskusi enggak? Kamu tuh ngeyel, dikajarin malah ini. Saya nggak usah Bapak jelas. Orang tua saya Kristen, terus saya lahir Kristen, terus saya dibaptis. Panjang kali lebar. Yang ditanyakan apa rujukan Anda menjadi agama Kristen, rujukan. Ditanya rujukan, nggak usah orang tua saya Kristen, saya lahir Kristen, lalu saya dibaptis. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau saya bilang orang tua saya Kristen, apa itu bukan rujukan menurut Ya udah, biar gak panjang Pak, bilang rujukannya karena saya keturunan. Udah gitu. Kalau situ merasa tahu yang gak usah nanya dong, kok udah tahu. Astagfirullahaladzim. Sekarang ditanya lagi nih, ditanya Babang di sini. Rujukan Anda jadi orang Kristen apa? Kalian banyak-banyak bertanya. Udah jawab aja, rujukan Anda menjadi agama Kristen apa? Alkitab. Nah, selesai. Udah, lanjut Bang Yans. Apalagi dari kehidupan masyarakat, dari pendeta semua kan itu. Oke. Silakan Bang Musa tuh. Jadi rujukannya di Bible, Pak. Alkitab itu kata lain dari Al-Quran, Pak. Kata lain dari Al-Quran. Ya, aku ikutin kata Bapak. Nah, iya, memang iya, Pak. Harus jelas itu Bible. Iya, kan memang isi Al-Quran, kebanyakan isi Alkitab, kan itu logikanya. Iya, sama aja. Dalam artian supaya saya meluruskan perkataan Bapak, Alkitab, oke. Alkitab dan kata lain itu kata lain dari Al-Quran. Gitu. Kalau Bible ya bukan Alkitab, Pak. Bible, Gospel gitu ya. Itu yang Bapak pegang gitu saat ini. Oke, ya. Itu saya ngelurusin. Bapak nggak usah bantah saya. Kalau mau bantah nanti kritik teks Bapak akan pusing juga. Silakan, Bang Musa. Ya, tapi sekejap saja ya. Saya ini azan asar.
nanti kami mau salah. Begini saja, daripada pusing-pusing tidak dapat poinnya, sekarang saya saja yang bernarasi, boleh? Nih ya, dengarkan. Silakan dibantah kalaupun apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Menurut Bible, ya, ini menurut kitabnya orang Kristen. Sesungguhnya penebusan dosa atas diri umat manusia yang khususnya umat Kristen itu tidak ada. Itu hanyalah sebuah doktrin belaka yang dimana di dalam Bible di perjanjian baru maupun di perjanjian lama di sana dikatakan bahwasanya penebusan dosa itu tidak pernah ada, sebab Musa pernah berdoa kepada Tuhan, "Jikalaulah engkau tidak..." Makannya kapan? Apalagi dimakan, Nak? Mama mau makannya kapan? Kenapa? Nasinya habis soalnya. Apanya habis? Aku Makan dulu Bunda. Aku ngopi nih. Oke. Jadi menurut perjanjian lama di Keluaran 32 nomor 32 sampai 33. Di sana dikatakan ketika Musa meminta kepada Tuhan, "Jikalau engkau tidak mengampuni mereka, maka hapus jugalah namaku dari kitab yang engkau tulis," kata Musa. Lalu Tuhan menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku akan menghapus nama hanya orang-orang yang berdosa kepadaku sajalah yang akan kuhapus namanya dari buku kehidupan." Nah, jikalaulah benar penebusan dosa itu ada dan dosa waris itu ada, maka tidaklah perlu Yesus itu membunuh dirinya sendiri untuk sia-sia digantung di kayu salib dengan terkutuk. Sebab apa? Dengan meminta diampuni dosanya saja, Tuhan mengampuninya, Tuhan mengabulkannya. Begitu bro, ya. Lalu di Wahyu juga, yang dimana Wahyu itu ditulis jauh setelah Yesus itu tidak ada. Di sana juga dikatakan, akan tetapi barang siapa namanya tidak dijumpai atau tidak ditemukan di dalam buku kehidupan, maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang dimana di dalamnya ada api, lautan api dan belerang. Nah, oke, monggo silakan Bang dibantah. Saya berikan jalan saja, nanti silakan akhir ya. Saya mau sholat sekejap. Nggak bisa aku bantah itu Bang. ditanggapin, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti benar gitu ya? Nanti kalau aku ngomong dari awal dipotong-potong malas tuh. Iya benar aja itu. Benar aja itu, benar. Benar lah. Dan imanilah itu seperti itu. Oh, iman. Oke. Nanti setelah kita mati antara dia aja nama kita ditulis nanti di kitab kehidupan apa enggak itu kita nggak tahu, harapannya sih ditulis semuanya yang ada di room ini juga semua namanya ditulis begitu. Ibu Ya. kita mau Udah. namanya ditulis nggak tuh dalam kitab kehidupan? Nama saya? Iya. Pada waktu penghakiman terakhir, Nabi Isa datang, nanti ditulis semua kan nama-nama kita kan ya? Nabi Isa datang bukan buat kami loh. Oh, enggak, nanti yang tukang hakim di surga siapa loh? Tukang hakim. Kami nggak ada dihakimi kan, kami itu tidak dihakimi. Kami itu dihakimi oleh diri sendiri, di mana kalau kami ke perbuatan baik kami lebih banyak, ya kami masuk surga. Jadi kan kami ngapain diri sendiri. Jadi kami tidak dihakimi oleh Allah, kami tidak dihakimi oleh Tuhan kami. Kami itu menghakimi diri sendiri. Siapa lebih banyak dosanya masuk surga, siapa lebih banyak dosanya masuk neraka, siapa lebih banyak perbuatan amalnya masuk surga, begitu. Gak ada hakim-hakiman. Kalau orang Hakim yang adil itu adalah Allah, hakim yang adil. Tapi Allah itu tidak menghakimi kami. Itu kan perbuatan kami sendiri. Ya kan? Perbuatan sendiri, tanggung sendiri. Dan Allah menentukan nih, karena kamu banyak baiknya nih, ya kamu dilempar ke surga. Nah karena kamu banyak dosanya nih, kamu dilempar ke neraka gitu. simpel benar ya. Iya, jadi tapi bukan seperti misalnya kalau hakim di dunia ini kan, lebih tajam ke bawah,
tumpul ke atas. Iya. Nah, kalau Allah ya, Allah kami ini tidak menghakimi kami. Tapi kami yang menghakimi diri sendiri. Hanya saja Allah menentukan nih. Nah, tapi menentukan atas perbuatan kami, bukan perbuatan Allah. Gitu. Makanya dikatakan Allah kami maha adil. Kenapa maha adil? Ya kami yang menentukan kami kemana, bukan Allah. Tapi ingat, kami masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau Nabi Isa itu bukan, Nabi Isa turun bukan buat kami. Nabi Isa itu turun ya buat kalian yang menuhankannya, begitu. Dan kami kan tidak menuhankan Nabi Isa. Contoh gini, Pak. Contoh gini, ada orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Itu dikasih tahu akan mematahkan salib, membunuh babi. Apakah dengan cara itu? Bukan, dengan cara ajaran-ajarannya. Pertanyaan saya, Pak, apa di dalam keagamaan Bapak, ya, Bapak ada jaminan masuk surga, Pak? Oh, ada, Bos. Coba sebutkan, Pak, jaminannya, Pak. Tuhan Yesus. Iya, Apa di Tuhan mana Yesus Yesus apa? menjaminkan kalian masuk surga. Surga, dia yang datang dari surga, dia yang tahu jalan ke surga itu aja. Di mana tertulis, Pak? Kalau kami ada tertulis di dalam Al-Qur'an Baca bahwa sendiri kami aja. dijaminkan masuk Banyak di surga. Google Play. Tinggal Google Play ngunduh Ya Alkitab Bapak tinggal go play aja. Bapak go play terus ceritakan sama kami. Kok Bapak malah nyuruh kami? Ini namanya ditanya, jawabannya bertanya. nggak nyampe di tujuan. Capek masa gitu mah. Dia nih ditanya, jawabannya bertanya. Udah lah. Ya itu jawaban yang paling bagus. Kalau dijelasin Berarti itu Bapak bukan mau diskusi. saya bukan ahlinya, Bu. Gitu. Oke, gini. Bapak melakukan kegiatan beragama ini atau beribadah, itu kehendak Bapak, kehendak Yesus, Pak. Kehendak saya karena saya berkeyakinan sama Yesus. Maksudnya gini, Bapak ngikutin rujukan dari bapaknya bapaknya Yesus atau Yesus. Yesus, Pak. Oke, Yesus. Di dalam Matius 7 nomor 21, Bapak baca deh. Ya udah terusin aja, Pak. Nggak makan waktu. Nggak usah meyakinkan saya tentang itu orang kitab saya. Kok. Ini sebenarnya ini dia mau diskusi nggak sih Andrianus nih? Nggak Iya udah usah. kamu turun aja kalau kayak gitu. Turun aja itu galon. Iya silakan Anda Ada turun. otak itu galon dia. Ya freeze down, agama apa freeze down? Freeze down. Freeze down. Oke turunlah kau. Capek aku manggil-manggil. Oke satu kebenaran noise loh. Bang Doisa, aduh. Lagi mau Iya. ini, Pak. Iya apa-apa mau dinin. Ditanya malah ini. Oh ten. Disuruh baca Bibelnya malah bacain aja. Dasar. Ya udah kalau kamu ini ya udah gak usah naik. Ten. Dari tadi diajak diskusi. Allahu Akbar. Ya gitulah. Intinya kan saya nggak akan ngomong soal tentang teologis terlalu tinggi gitu loh. Yang simpel-simpel aja yang tertera di dalam dalil Minta permintaan kita ya. masing-masing. Gitu loh ya. Walaupun tafsiran kita pun kan otoritas tafsiran dari kekristenan. Misalkan contoh Matthew Henry, Yerusalem, SH, terus banyak lagi tuh, ada beberapa tuh. Kalau mau kita menafsirkan dan tidak menafsirkan seenaknya. Gitu ya, exegesis ataupun apa. Tapi dari situ karena kami berdalil harusnya. Begitu Pak, supaya kita enak gitu loh. Misalkan di Al-Quran ini ayat sekian, tafsirnya ini boleh. Sebelum ke tafsir kita lihat dulu terjemahannya karena mungkin Bapak ini Pak Denny atau yang lain tidak bisa bahasa atau ikro ya bahasa Arabnya gitu, terjemahannya yang apa-apa. Gitu Pak, santai aja bicara itu Pak. Iya disuruh baca jangan Bibelnya, kalau disuruh baca Bibelnya kita pula yang ini nanti dikiranya itu. Disuruh ini katanya dasar. Jadi Badua, dia mengikuti Yesus katanya gitu ya barusan ya. satu kebenaran. Iya, Nah, dia di ngikutin Matius 7 Yesus. nomor 21. Heeh. Jadi jawaban dia mengikuti Yesus. Di situ salah. Di Matius 7 nomor 21 salah.
harus mengikuti Yesus di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, siapa yang menuhankan? Bukan kami. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan kehendak Yesus, kehendak Bapakku. Tuh, jelas ya? Kan jelas di situ. Masa harus begitu aja nggak jelas? Apa bisa bertanya, Pak? Silakan. Menurut Bapak, kenapa sih Yesus disalib ya oleh bangsa Israel? Apa sebab utama dia itu kenapa? Ini Bapak Kristen Seharusnya Islam. pertanyaan ini sama kalian. Karena Nabi Isa kami kan nggak disalib. Nah kami yang bertanya. Kenapa mereka menyalibkan Yesus? Kenapa bangsa Yahudi menyalibkan Yesus? Sebab utamanya kenapa? Kami tahu, tapi Anda tidak tahu. Ya kenapa? Ya udah bilang kenapa? Kenapa? Karena bangsa Israel ketika itu menyatakan bahwa Yesus mengaku dialah Tuhan. Sebab itu dia disalibkan. Makanya Yesus sudah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Makanya dia disalibkan. Nah itu sudah jelas. Astagfirullahaladzim. Dia tadi bilang gini loh. Dia bilang dengerin ya. Kenapa? Enggak, kamu dengerin ya semuanya 339. Entahlah aku yang budek entah gak tau lah ya. Dia bilang kenapa di bangsa Israel Yesus itu disalibkan? Karena dia mengaku dia Tuhan. Makanya dia tidak mengaku dia Tuhan. Padahal dia Tuhan. Gimana ini satu kebenaran? Kamu perbaiki kata-katamu. Alasannya Ya. Bangsa Israel menyalibkan dia karena dia mengaku dialah Tuhan. Itu sebabnya dia disalibkan. Karena alasan kenapa bangsa Israel menyalibkan dia karena dia mengaku dia Tuhan. Jadi kenapa terus? harus disangka lagi bahwa Yesus itu pernah mengatakan di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, seperti kata Zakir Naik mengatakan di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan. Ya itu sebabnya bangsa Israel menyalibkan dia Yesus itu karena dia mengaku bahwa dia Tuhan. Itu Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan, makanya dia Tuhan karena dia disalibkan. Karena bangsa Israel juga telah menubuatkan bahwa suatu masa nanti akan ada Mesias akan datang menyelamatkan umat Israel. Itu nabi-nabi sudah menubuatkan. Kan sudah jelas. Itu semua sudah di dalam alurnya, Pak. Kalau dia dengerin ya, kalau dia Tuhan, kami kaji noise. Kalau dia Tuhan, benar-benar Tuhan, dia tidak akan disalibkan. Karena dia tidak Tuhan, dia mengaku Tuhan, makanya disalibkan. Karena orang Israel percaya bahwa Tuhan tidak akan menjadi manusia. Oten. Dia memang bangsa Israel tidak mengaku, betul. Tapi tidak semuanya juga bangsa Israel tidak mengaku. Tidak semuanya. Semuanya orang Israel. Ya Allah ya Robin. Semua orang Israel tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Oke. Makanya dia disalibkan. Karena mereka berpikir Tuhan tidak akan menjadi manusia. Oten. Oke. Bunda. Dari mana kenapa kami keje? Kenapa? Ya kenapa? Bantah aja. Kenapa kami keje? Kenapa kalian bertentangan dengan Israel, dengan orang Yahudi? Kenapa kalian bertentangan dengan orang Yahudi? Tapi kalian memakai kitabnya Yahudi. Kenapa? Sekarang saya tanya, Yesus berasal dari bangsa mana? Murid-murid Yesus berasal dari bangsa mana? Dari mana? Kamu mau bilang dari Yahudi? Dari mana? Kenapa kau bilang dari Israel? Iya, kamu mau bilang dari Yahudi? Iya, saya tanya mereka. Iya, dari Yahudi. Kamu mau bilang pertanyaan saya jangan dijawab dengan pertanyaan ya. Pertanyaan saya jangan dijawab pertanyaan. Karena Yesus itu orang Yahudi, maka ada kitab Yahudi. Pertanyaan saya, kalian tidak percaya dengan orang Yahudi, tapi kalian memakai kitab Yahudi. Itu jawab. Jangan jawab dengan pertanyaan. Yesus orang mana? Orang Yahudi. Dan makanya ada kitab Yahudi. Nah, kitab yang kalian pakai sekarang, yang kami kaji, Bibel kau yang kau pakai sekarang, Kejadian Keluaran itu kitabnya Yahudi. Kenapa kau pakai? Karena sumbernya dari Wahyudi. Lalu kenapa kau bertentangan dengan Yahudi? Yahudi tidak mengaku Yesus Tuhan. Yesus bukan saja. Tuhan dalam Yahudi. Ayo. Itu bukan semua Yahudi. Buktinya murid-muridnya Yahudi.
Buktinya Yahudi kalau ketemu kalian itu diludahin. Itu Udah. Yahudi sekarang. Pertanyaan saya, kenapa kalau alasanmu karena berasal dari Yahudi, ya, berasal dari Yahudi, Yesus itu bagi Yahudi bukan Tuhan. Lalu kenapa kau tuhankan? Tapi kau pakai kitabnya, ayo. Itu Yahudi yang sekarang. Kayaknya kau tuh cari wifi di kedai kopi ya, bising kali. Iya. Makanya saya Oh, mau gak bermodal menjawab. kali kau. Astagfirullahaladzim. Ngopi kau 5.000. Di situ kau berjam-jam. Ya Allah, gak bermodal kali hotel yang satu ini. Di tempat kerja ini, Astagfirullahaladzim. Di tempat kerja ini, kau tuh. Mana ada tempat kerja suara kedai kopi tuh baluap. Ini ada Ustadz di sini nih. Modal kopi 5.000, ya Allah ya Robin. Lah, Astagfirullahaladzim. saya malu menanggapi di sini banyak orang ya. Dah lanjut. Ya iyalah orang kau di kedai kopi, wifi gratis. Astagfirullahaladzim. Baru naga. Apa kau kami kaje ngeyel? Kau Kapan kau saya sadatkan? kau lah sini kusadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asadu. Ucapan Asadu. Asadu. Aku percaya. Asadu. Asadu. Asyhadu Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Gitu. Iya, asadu. Sudah ucapkan sudah syahadat orang Kristen ini. Aku percaya akan Allah Bapa. Asadu alla ilaha illallah. Ayo. Oke, kalau saya akan ucapkan begini, saya akan ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Amin. 17:3 itu. Kami kaje ini di kedai kopi bising kali sumpah. Udahlah dibawa dulu kami kaje, dibawa dulu. Astagfirullah, bising kali. Dia tuh di kedai kopi. Nah, gak ada kotanya, pergilah dia kedai kopi 5.000. Udah pasang dia wifi berjam-jam. Gak bermodal kok. Tadi Bising kenapa kali. tadi? Aku dari mana dari tadi? Ada hotel naik, tapi dia diskusi di kedai kopi. Gak ada internetnya. Dibelinya lah 5.000 kopi, ya kan? Diskusi lah dia berjam-jam. Dasar. Bang mengatakan bahwa Yahudi itu mentuhankan Yesus mana? Iya, mereka ini pakai kitab Yahudi. Turun. Baru turun. Loh, mana ini tadi? Ini Pak Denny ini Kristen bukan Pak Denny? Itu Kristen, siang, satu Pak Denny. kebenaran itu Kristen. Pak Denny, nih satu kebenaran. Bentar nih, kebetulan ada orangnya. Satu kebenaran, apakah di agama Kristen kalian boleh poligami? Wah, nggak bisa dong. Orang yang bernafsu birahi besar saja itu bisa poligami. Oh, birahi besar. Pak Denny, Anda dikatakan birahi besar. Ini Pak Denny Kristen loh, istrinya 3. Pak Denny, Anda dikatakan birahi besar. Ayo. Itu urusannya dengan Tuhan. Giliran saudara Siman urusannya sama Tuhan. Oten nggak konsisten kau ngeles. Giliran saudara Siman itu urusannya sama Tuhan. Nggak konsisten kau. Tadi kau mengatakan apa? Birahi besar. Dia bukan dia kan? Nggak konsisten Oten. Nah, yang tidak boleh poligami itu apabila mana dia mempunyai penggembalaan. Yang tidak boleh poligami karena jangankan mengurus domba-domba, kalau dalam rumah tangganya saja dia tidak benar. Kalau untuk jemaatnya boleh. Yang dilarang itu gembala. Itu menurut Matius. Baca Matius sampai habis. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Denny sudah benar. Enggak, satu tadi katanya mulut besar. Pas aku bilang saudara Siman, katanya urusan dia sama Tuhannya. Oten tukang ngeles lah. Nggak ada dalam Alkitab mengatakan boleh kawin pada satu kecuali maut memisahkan. Lepret, mana ada? Baca tuh yang tidak boleh itu gembala. Yang tidak boleh itu. Nggak usah. Itu sudah memutarbalikkan firman Tuhan itu, Pak. Baca Matius itu dengan lengkap. Nggak usah. Itu ada tertulis di Matius berapa ya? Lupa atau Markus atau Itu Matius lupa saya. cara menafsirmu salah itu, Pak. Menafsirmu salah itu, Pak. Bukan, orang di situ jelas Salah. di situ diterangkan bahwasanya yang tidak boleh menikah itu apabila mana dia adalah seorang gembala. Gembala jemaat Tuhan baru tidak boleh. Kalau jemaat boleh.
Itu doktrin, Pak. Itu doktrin. Oh, ada. Pandai ngeles memang Kristen nih, heran saya. Nggak usah Pak, salah-salah. Oke. Lain aja. Satu kebenaran saya nanya, di manakah larangan poligami? Nggak ada. Itu satu tubuh, kita satu tubuh, satu Kristus. Di mana satu tubuh tuh Tuhan, gimana satu Tuhan. maksudnya? Satu Tuhan. Maksudnya gimana satu Tuhan? Iyalah, satu Tuhan lah. Oke, Bapak siapa? Nah, Bapak itu Yesus Kristus sendiri. Tuhan bukan? Ya Tuhan. Oke. Yesus? Yesus itu Allah Bapa sendiri. Di mana ayatnya itu? Ayatnya gimana? Mau ambil dari mana? Dari Al-Quran atau dari Alkitabnya? Dari Bible mula, masa di Al-Quran? Al-Quran nggak ada di situ, gimana sih? Apa kamu percaya Bible itu? Kalau aku bilang dalam Bible, apa kamu akan percaya bahwa Bible itu benar? Ini soal bukan percaya atau nggak percaya gimana sih Bukan, pertanyaan? ya, Kok nanya saya gitu dong, percaya? harus begitu. Saya tidak percaya Masalahnya Bible. nanti, bila Pertanyaan saya sama dalam kamu kitab percaya ini, Bible? Kamu nggak percaya sebab dasarnya kamu sudah tidak percaya dengan Oke. Bible. Jadi nggak ada gunanya Oh, kan? Oke, karena saya tidak percaya sama Bible, kamu percaya sama Bible? Saya percaya dong, makanya. Tapi saya tidak akan memberitahu Bagaimana kepada kalau orang yang tidak di mempercayainya. Bible Untuk bahwa apa kan? Oke, bagaimana di Bible dikatakan Tuhan itu dicobain iblis? Percaya kamu? Itu ketika dia menjadi manusia, dia menyamakan dirinya Nah, sebagai bagaimana manusia. secara logika kamu berpikir Itu bahwa manusianya. Tuhan Oke, sekarang saya nanya lagi Tuhan. sama Kita kamu. berbicara tentang manusia. Oke, Allah manusianya. menjadi manusia, dia berbicara tentang Oke. wujudnya sebagai manusia. Dia menyamakan dirinya sebagai Ih, manusia. ngerok. Ketika dia dicobai oleh iblis pada pelantara, dia wujud sebagai manusia. Dia menyamaratakan dirinya Oke. sebagai manusia. Ya sudah, bolak-balik aja lu. sudah. Itu aku Oke, jelasin pertanyaannya dulu, jelasin di dalam kemanusiaan itu pribadi atau hakikat? Mana pribadinya, mana hakikatnya? Ayo. Dalam diri dia itu adalah manusia, nggak paham nggak? Manusia, pribadi berarti ya. Dia bisa lapar, Oke. nggak? Bisa makan kan? Iya, saya nanya dulu, jawabnya santai-santai. Berarti pribadi, betul? Iya. Pribadi manusia. Oke. Iya. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Yesus. Dalam Dia Yesus diri itu manusia pribadi lah. manusia itu. Pribadi. Hakikatnya Tuhan. Betul. Tuhan. Iya. Dia dalam diri dia, di dalam roh dia itu adalah Tuhan. Dan dia tidak boleh Oke. menyangka dirinya bahwa dia Tuhan. Oke. Hakikat dan pribadi, betul? Kita pisahin ya betul. dulu ya. Iya. Oke. Waktu Yesus mujizat, itu pribadinya Yesus atau hakikatnya Tuhan dalam diri Yesus? Bicara itu jangan lompat-lompat Pak. Kita bicara tentang pencobaan di padang belantara itu loh. Ya kita bicara di sana. Terus kan jangan lompat sana, lompat sini. Dalam satu konteks dulu. Pertanyaannya oke. coba dengan akal Kalau sehat dulu. Jangan kalau gunakan Yesus Alkitab. Tuhan dicobain iblis gitu maksudnya. Nah, benar. Terus masalahnya Saya apa? nanya, Pak? Yesus nih ini nggak Ya, jelas terus kan. ngomongnya. Terus kan, soalnya Pak, Udah belum? dia dicoba itu manusianya. Saya tolong Bapak ya, dia dicoba itu manusianya. Manusianya, oke. Wujudnya sebagai manusia. Oke, manusianya. Terus Tuhannya kemana? Tuhannya di dalam diri dia itu adalah Tuhan. Dia tidak dalam memperlihatkan ketuhanannya ketika itu. Dia tidak memperlihatkan. Dia bisa saja memperlihatkan ketuhanannya di situ. Tetapi ternyata dia tidak memperlihatkan ketuhanannya. Tetapi Oke. auranya, atau paham nggak auranya? Dia punya karakter, dia memperlihatkan juga. Dia tidak kalah kepada iblis. Oh, karakternya supaya nggak kalah. Jadi nggak kalah ya. Betul Iya, ya sama iblis makanya ya. iblis ketika itu nyala daripadaku. Dia tidak kalah. Karena dia adalah Tuhan. Udah. Makanya terus soalnya Pak. Ya terusnya. Poinnya apa Pak? Soalnya terus. Tanya terus. Oke. Ya. Waktu disalib itu manusianya. Nggak usah disalib dulu, jauh sana. Itu ketika di pelantara itu, maunya apa di situ, Pak? Sekarang masa Tuhan dicobain iblis loh, gitu. Iya, Terus kenapa ngapain Tuhannya dalam diri Yesus itu ngapain gitu loh?
Kamu paham nggak kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Tujuannya itu apa? Kamu harus memahami dulu konteksnya. Kenapa tujuan Tujuannya Yesus, apa kenapa Yesus Allah lahir itu? ke dunia? Ayo, kamu yang Kamu paham jabarin lah. nggak? Kenapa? Konteks dosa, penghapusan dosa. Kamu percaya nggak? Di Kenapa mana harus ada penghapusan dosa? Ayo, itu di mana adalah penghapusan kepercayaan dosa? Yesus datang ke dalam Allah. Lah, Karena kalau begitu ngomong besar kepercayaan, kasih Allah imani ke dunia. saja dong, Pak, kalau gitu. Ini, Karena- Pak, karena kalau kita kasih berbicara Allah. itu berdasarkan dalil gitu loh, Pak. Jangan Di dalam berdasarkan Alkitab lah. asumsi. Dalam Alkitab kami ada. Ya di mana? Di mana Kami coba? Imani itu bahwa kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Bang mengaruniakan Mualaf, anak. Dalam Bang Musa, perkataan terusin anak Bang Musa, itu, pusing gue. dia- Iya, iya, iya. Oke, Yesus, Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia dan Iya, untuk dia- menebus dosa dia umat wujud. manusia, begitu ya? Iya. Oke. Aduh, tetap saya bising lagi. Mohon maaf. Tapi ya, menurut Bible seperti di awal tadi saya sampaikan sebelum saya tinggal sholat tadi, tapi tiba-tiba orangnya sudah tak ada. Tapi kebetulan terus ada penerusnya. Namun ya berbeda ketika doktrin Kristen meyakini bahwasanya Yesus itu adalah seorang yang Allah utus untuk menebus dosa umat manusia, gitu ya. Sebentar ya. Kata utusan di sini tidak sama seperti utusan di dalam Quran ya Pak. Harus Anda pahami dulu. Kata utusan tidak sama seperti Allah mengutus Muhammad. Enggak sama ya. Enggak sama. Oh, tidak sama. Konsepnya Itu sama. Paham utusan itu harus dipengertian. Utusan dalam Kristen itu tidak sama. Harus Anda boleh bedakan itu. Tunggu dulu. Kalau dikata tidak sama dari segi mananya? Kalau menurut Muhammad gimana? Baru Anda berbicara tentang Kristen itu. Nabi Dan tidak mau kami beritahu itu dulu. beliau diutus ke tengah kaumnya untuk semesta alam sebagai seorang nabi dan rasul. Demikian pun Yesus alaihissalam yang dimana Allah utus sebagai nabi dan rasul. Sama, itu tertulis di dalam Ibrani. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke ini ya, penebusan dosa. Yang sesungguhnya di dalam kekristenan itu sendiri, di dalam Bible itu sendiri, ya bukan di dalam Kristen, tapi di dalam Bible, yang dimana Bible diimani oleh orang Kristen sebagai kitab sucinya. Di sana dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga maupun masuk ke dalam neraka itu sudah ditentukan oleh Allah dari semenjak awal mula, sebelum langit dan bumi diciptakan dan sebelum semuanya ada dan sebelum manusia itu diciptakan. Oleh karena apa? Di dalam keluaran 32 nomor 32 hingga 33 di sana dikatakan di keluaran 32 nomor 32 hingga 33. Di sana dikatakan bahwasanya Musa ini bersoal jawab pada Allah, bernegosiasi kepada Allah dengan berkata, sekiranya engkau tidak mengampuni dosa, tidak mengampuni mereka, maka hapus jugalah namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Lalu di tiga-tiganya Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus menghapus nama orang yang berdosa kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kepadaku sajalah yang akan aku hapus dari buku kehidupan. Dan Allah pun selanjutnya berkata di dalam Mazmur, sesungguhnya Tuhan Allah itu jijik melihat orang-orang yang senang menumpahkan darah, senang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang yang dimana orang-orang Kristen meyakini bahwasanya Yesus itu adalah orang yang tidak mempunyai cacat celah, dia tidak mempunyai dosa. Lalu dengan gembira ria, ya, dengan gagap gembita, dengan senang ria bahwasanya Yesus itu kalian bunuh sebagai penebusan dosa. Oke, silakan. Pertanyaan secara singkat bisa Pak? Gini. Oke, nggak usah pertanyaan. Gini. Ketika Anda membaca tentang perjanjian lama, Anda tahu tak perjanjian lama itu untuk bangsa siapa? Untuk siapa? Ataupun hukum Taurat untuk siapa? Itu ketika dia berbicara Musa itu berbicara kepada bangsa Israel. Oke, untuk bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, bukan kepada umat Kristen. Ketika itu umat Kristen belum ada lagi. Maksudnya orang yang selain daripada bangsa Israel, keselamatan itu tidak ada, tidak wujud kepada non Israel. Maksudnya selain daripada bangsa Israel, semua umat manusia yang selain daripada bangsa Israel, mereka akan mati. Paham nggak?
Hanya keselamatan pada masa zaman Musa hanya diselamatkan hanya bangsa Israel, dan Taurat dan segala syariatnya itu hanya berlaku kepada bangsa Israel. Jadi ketika Anda umat Islam mengatakan bahwa Taurat dan syariat itu harus kita lakukan, itu Anda bukan bangsa Israel. Anda tidak layak melakukan segala hukum Taurat karena Anda bukan bangsa Israel. Tujuan Taurat datang ke dalam dunia ketika zaman Musa adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel perbudakan di tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, yaitulah yang sekarang sedang berlaku peperangan. Itulah dikatakan tanah perjanjian. Paham nggak? Dan hukum Taurat itu Anda tidak perlu melakukannya. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia adalah menggenapi bangsa Israel, menggenapi hukum Taurat bangsa Israel itu. Dan kami tidak perlu melakukan hukum Taurat itu. Kalau Anda melakukan hukum Taurat, Anda mencuri harus dipotong tangannya. Dan kami tidak perlu, kami hidup pada zaman keselamatan, kasih karunia Tuhan. Kasih balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah untuk menebus segala dosa manusia. Dan dia adalah jalan keselamatan ke surga. Barang siapa tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kebinasaan neraka jahanam seperti Anda ini akan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Hoax itu hoax. Wah, ya, Sudah ya? Anda tidak percaya. Sudah? Oke. Sudah, betul sekali. Sudah ya. Oke. Ketika Anda mengatakan bahwasanya perjanjian lama itu hanya diperuntukkan orang Bani Israel dan tidak juga untuk orang Kristen, karena orang Kristen itu telah ditebus dengan darah Yesus, ya, dan akan menjadi sebuah kebinasaan dan masuk ke dalam neraka jahanam apabila mana dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Justru orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam lah orang yang meyakini ataupun mengakui bahasanya Yesus itu adalah Tuhan. Karena di sana dikatakan di 2 Yohanes kalau tidak salah saya, di sana 5 nomor 7 itu dikatakan di sana. Sebab penyesat itu akan sudah banyak datang dan dia akan masuk ke dalam neraka dan akan mendapatkan hukuman kekal apabila dia tidak percaya bahasanya Yesus itu adalah manusia. Jadi kalau Yesus orang yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah antikristus. Justru sebaliknya, orang yang meyakini Yesus itu datang hanyalah sebagai manusia, maka itulah yang akan diselamatkan. Nah, jikalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah seseorang yang menggenapi hukum Taurat dengan matinya di kayu salib lalu menjadi sebuah penebusan dosa bagi umat Kristen, itu salah besar. Sebab apa? Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, walaupun hanya 1 iota, 1 titik pun tidak, sampai langit dan bumi ini lenyap. Dan ketika orang Kristen seperti Anda mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah kebinasaan, namun berbeda ketika Yesus sendiri berkata di dalam Matius 23 dia di sana dia berkata bahwasanya hukum Taurat itu adalah keadilan. Ya, jadi ketika Anda bernarasi tentang apa yang Anda sampaikan itu terlepas semua dari apa yang menjadi pengajaran Yesus itu sendiri, yang dimana Yesus itu adalah orang yang kalian tuhankan. Kalian tidak imani dan kalian tidak ikuti, malah cenderung Anda membuat fitnah terhadap Yesus alaihissalam itu sendiri, yang dimana Yesus tidak berkata seperti yang Anda sampaikan, tidak berkata seperti apa yang Anda katakan. Oke, monggo silakan. Apa kata Yesus? Turutilah perintahku. Anda katakan Anda lebih Kristen daripada kami. Oke, sekarang kita katakan, turutlah sebagai Anda sebagai pengikut Kristus, Anda harus menurut perintah Yesus. Turutilah teladanku, kan? Anda percaya nggak dengan ayat itu? Turutilah teladanku. Anda percaya atau enggak? Turutilah teladanku. Apa yang Yesus buat harus kamu lakukan. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu dibaptis? Dia dibaptis, jadi kami sebagai orang Kristen harus menuruti apa yang dia lakukan. Dibaptis. Oke, sudah ya. Baptis, nggak ada. Oke, jikalau oleh karena keselamatan itu melalui pembaptisan, lalu bagaimana dengan ibu Yesus sendiri, ya, yang dimana Maria itu tidak pernah sekalipun dia dibaptis, dan tidak pernah Yohanes Pembaptis itu membaptis Yusuf bapak tiri Yesus, ataupun ibu Yesus, ibu kandung Yesus dibaptis oleh orang-orang yang hidup sesamanya. Jikalaulah itu yang menjadi standar bahwasanya
orang yang akan mendapatkan kehidupan kekal yang menuruti perintah Yesus adalah orang yang dibaptis, maka ibunya Yesus dan bapaknya Yesus tidak akan masuk surga sebab tidak ada yang membaptisnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan apakah kami umat Islam tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus yang menjadi perintahnya. Ketika Yesus berpuasa, kami berpuasa. Ketika Yesus bersunat, kami bersunat. Ketika Yesus itu bersujud kepada Allah, kami bersujud kepada Allah. Di mana Yesus itu bersujud dan berdoa kepada Allah, kami pun bersujud dan berdoa kepada Allah. Yang di mana Yesus sendiri bersaksi atas dirinya. Inilah hidup yang kekal itu. Bahasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini umat Islam dengan yakin 100%, bahkan beribu-ribu persen orang Islam meyakini dari apa yang beliau sampaikan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu, dan Yesus itu adalah utusan yang dimana dia adalah seorang nabi. Sebab orang-orang yang hidup sezaman dengan nabi pun, orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus sekalipun, mereka tidak ada yang satu orang dari murid-muridnya sekalipun tidak ada pernah ada yang bersaksi dan berkata bahwasanya inilah Nabi Yesus, inilah Tuhan Yesus dari Nazaret, ataupun mereka berkata di ayat lain disampaikan inilah dia benar-benar seorang Tuhan dari Nazaret. Tidak pernah. Seorang nabi, Bang. Seorang nabi, Tidak Bang. pernah, Pak, ya. Iya, Tidak pernah. seorang kan iya, Tidak ada tapi pembacaan mereka kitab tapi sepatunya. mereka Anda hanya tapi tunggu Anda hanya membaca sesuatu yang tunggu, sabar. Saya ngomong saya diam. Thomas itu apa? Thomas itu ketika Tunggu, sabar, Bang. Gantian. Tapi orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, mereka berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Inilah dia benar-benar seorang nabi. Dan tidak ada satu orang pun yang orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, sekalipun muridnya, bersaksi dan berkata, inilah Tuhan Yesus dari Nazaret. Dia benar-benar Tuhan dari Nazaret. Tidak pernah terucap dari lisan orang-orang yang hidup sezamannya. Dan sekalipun itu murid-muridnya. Itu tidak pernah. Oke, dan syarat keselamatan yang dimana Yesus sendiri mengatakan bahwasanya apa yang dikerjakannya itu adalah pekerjaan Tuhan, yang dimana dia dan Bapa adalah satu penggembalaan, satu karya penyelamatan, yang dimana Yesus melaksanakan dari perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya untuk menyampaikan risalah dan membimbing manusia untuk menuju ke jalan Allah. Oke, maka silakan. Silakan, Bro. aku tuh Lanjutkan. Saya tidak akan motong. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda bernarasi. Tapi harus sertakan dalil sebagaimana saya menguraikan tadi dengan dalil. aku teruskan Pak, teruskan. Enggak dulu, Anda dulu. Kan sudah saya tinggal Anda tanggapi Aku saja. lagi di toko nih Pak, aku lagi di toko sebentar Pak, sebentar. Oh iya. Aku lari, teruskan dulu Pak. Aku masuk lagi, aku di toko lagi Pak. Oke, silakan Akhia. Izin aku asar dulu ya. Wah, dikeserai Bang Musa, jabatan. Bang Hesti, aku mau asar dulu sebentar. Saya mau serah jabatan sama antum, malah antum mau sholat ya. Oke, saya serah jabatan pada Akhian Antri biar disampaikan pada Bang Denny. Oke, silakan Bang Denny. Pak Akhian. Bang Denny ditanggapin. Ayo, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ayo, Mbak Denny. Yang mana nih aku mau tanggapi? Lebih baik aku ditanya aja, kalau aku nanggapi kurang begitu. Aku kan biasanya cuma ditanya. Aku bagian ditanya aku. Gitu. Silakan Bang Oji nanya, Oji. Oke. Tadi ya nanggepin Bang Musa ya, menambahkan lah bukan menanggapi. Gini aja Pak. Nanti kan mengatakan bahwa keselamatan ya, bahwa si siapa kebenaran ini membawakan Yesus itu sebagai Tuhan, itu di mana gitu. Ayatnya menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan secara literek tanpa ada pernyataan ambigu, seperti kalau di dalam Islam di surat Toha ayat 14 itu jelas seperti itu, ayatnya menyatakan diri. Dalam perjanjian lama juga Yahweh atau Tuhan Yahudi menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan. Nah, di mana pernyataan Yesus yang menyatakan dia
sebagai Tuhan gitu. Dilanjut Bang, itu aja Bang. Bang Denny. Itu pertanyaannya. Oke, kalau pertanyaan seperti itu, gimana dia mengaku dirinya Tuhan atau akulah Tuhan, sembahlah aku, kayak gitu nggak ada memang. Cuma dia pernah berfirman bahwa dia itu yang maha kuasa. Nah, seperti kita ketahui, yang maha kuasa itu hanyalah Tuhan gitu. Itu ayatnya ada di Wahyu pasal 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah firman Allah dan dia adalah yang maha kuasa gitu. Oke, itu bukan pernyataan Yesus kok, tapi pernyataan dari Yohanes di Pulau Patmos. Salah lagi. Itu bukan pernyataan Yesus. Itu firman-Nya Tuhan Yesus. Kamu perhatikan dulu itu ayatnya, yang ngomong siapa gitu. Kalau Yohanes kan yang nuliskan, dia yang mengalami, dia yang bertemu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang berbicara itu, yang berfirman itu adalah Tuhan Yesus gitu. Kalau kamu menolak nggak apa-apa, itu penjelasan dulu. Ya, oke. Ini di bawah katanya ada yang mengaku dia Islam dari kecil tapi malu dengan argumentasi saya. Ya itu derita kalian lah ya. Kalau yang tahu saya tidak akan malu, tapi kalau yang belum tahu saya dan mengaku-ngaku seorang Muslim lalu malu, itu jelas dia kalau tidak Syiah ya orang Kristen yang menyamar. Kalaupun memang dia itu seorang Muslim, tidak mungkin dia tidak berhijab ya. Dia tidak memakai hijab. Itu artinya bukanlah seorang Muslim. Oke, Bang Denny, kita lanjutkan tentang bagaimana konsep penubusan dosa menurut Kristen itu adalah sebuah kebenaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata sekalipun orang Kristen itu mengorbankan Yesus itu beratus-ratus kali sekalipun, toh apabila namanya ternyata tidaklah tertulis di buku kehidupan, ternyata dia tidak akan masuk surga, Bang Denny. Termasuk Bang Denny itu sendiri. Itu menurut perjanjian baru maupun perjanjian lama demikian. Oke, Bang Denny, silakan Bang Denny. Itu ayatnya yang mana ya yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak masuk surga? Kalau dikata orang Kristen tidak masuk surga itu memang tidak ada. Tapi apabila mana orang itu tidak tertulis ya namanya di buku kehidupan, dia tidak akan masuk surga, dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu tertulis di dalam Wahyu berapa ya? Nantilah saya buka ayatnya di dalam Wahyu. Pokoknya di dalam Wahyu maupun di dalam Mazmur juga ada, di Taurat Musa juga ada. Di Keluaran 32 nomor 32 sampai 33. Terus di Wahyu juga ada, terus di Filipi juga ada. Itu nanti saya cari ya. Nanti saya carikan dulu. Oke, monggo silakan dilanjut dulu. Ditanggapi dulu. Ya. Kalau menurut tahuku itu nama-nama orang yang akan tertulis di dalam buku kehidupan itu cuma nama-nama orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi saja. Itu memang karena kitab itu kan diperuntukkan untuk orang Kristen, otomatis buku kehidupan itu untuk mencatat nama-nama orang Kristen dan nama-nama orang Yahudi gitu. Karena ini tidak ada hubungannya dengan agamamu. Jadi agamamu atau orang-orang di kamu tidak akan mungkin tertulis di dalam buku kehidupan itu, karena buku kehidupan itu diperuntukkan bagi umat-umat Yahweh, umat-umat Yehovah. Itu hanya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan kita juga, Tuhan orang Kristen juga selain Tuhan orang Yahudi. Gitu. Jadi orang Kristen itu sudah pasti masuk di dalam atau tertulis di dalam buku kehidupan itu. Itu menurut Bang Doni ya, tapi tidak menurut Bible itu sendiri. Bahkan jelaskan. Ini di dalam di Filipi 4 nomor 3 di sini ya. Jikalau memang orang Kristen
Orang yang mengimani Bible itu sebagai kitabnya dan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, tidak perlu Filipi ini Paulus mengirim surat ke Filipi ini untuk meminta agar dia dimasukkan di buku kehidupan. Di sini dikatakan bahkan ku minta kepadamu juga, ya, songgo, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan siapa nih namanya nih? Aduh, nama orang itu agak sulit. Klenes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Dia minta agar namanya itu ditulis. Padahal dia sama-sama bekerja, sama-sama mengadakan penginjilan, mereka sama-sama memberitakan Injil konon katanya. Lalu meminta tolong agar nama-nama orang itu, kawan-kawannya Paulus ini, supaya dimasukkan ke dalam buku kehidupan juga. Kalau toh memang sudah menjadi sebuah kepastian, mengapa mesti meminta tolong kembali? Oke, monggo silakan Bang. Ya, itu cuma sebenarnya bukan minta-minta ya, itu cuma permohonan aja. Tetapi aku juga pengen tahu ayatnya itu di mana ya, itu yang seperti itu ya. Kamu ada ayatnya? Filipi 4 nomor 3. Sebentar. Filipi 4, sebentar aku cari dulu ya. Terus Wahyu 22:19. Wah, banyak sekali ayatnya nih Bang. Di Mazmur 139 nomor 16, ya. Daniel 12 nomor 1. Wah, banyak sekali Bang. Oke, monggo silakan Bang. Ya, itu betul, yang Filipi 4:3 itu betul. Itu seperti itu loh. Jadi kayak macam berdoa atau meminta kepada Tuhan agar nama kawan-kawannya juga tercantum di buku kehidupan dengan tujuan supaya mereka pun masuk surga gitu. Kalau memang sudah menjadi sebuah kepastian, kenapa meminta lagi Bang? Bermohon lagi. Ya, namanya aja merendahkan diri, itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bang Denny, cobalah jujur sedikit, Bang. Kan karena di ayat lain juga dikata, ya, dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di kitab ini. Jangan mengurangi dan menambahi Bang. Enggak. Itu tidak ada hubungannya lagi, itu lain lagi ayat yang itu. Nah, ini masih tentang bagaimana buku kehidupan, nama buku kehidupan. Iya, ini kan tentang permohonan. Jadi yang terakhir itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini Bang. Oke, nih Bang. Saya bacakan lagi nih. Ya, di dalam Wahyu 20 ya, 12 ya. Dan 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab kehidupan yang lain, yaitu kitab kehidupan dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan, kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam neraka, lautan api dan belerang. Nah, gimana ini Bang? Betul. Makanya aku mau menjelaskan kepada kamu satu kali lagi ya.
itu kata-kata kitab kehidupan itu ada di Alkitabnya orang Kristen. Nah, karena itu tertulis di Alkitabnya orang Kristen, maka kitab kehidupan itu diperuntukkan bagi orang-orang Kristen, bukan untuk orang di luar Kristen. Jadi, orang-orang Kristen nama-namanya akan tertulis di situ. Sedangkan orang yang di luar Kristen tidak akan ada tertulis di buku kehidupan tersebut. Karena buku kehidupan tersebut tercantum di Alkitab Kristen, itu milik Kristen, bukan milik agama lain. Gitu, hati-hati loh di situ. Serius, aku nggak bohong. Nah, oke Bang. Tapi bukankah ketika peristiwa penyaliban itu terjadi dan ketika Yesus konon katanya mati selama dua malam satu hari itu, di sana dikatakan di 1 Korintus kalau tidak salah 3 saya, hari 3 malam, 3 hari 3 malam. tidak sampai, cuman satu hari 2 Sampai. malam, tidak sampai. Enggak, Pak. Nah, 3 hari 3 malam. nah dari malam Sabtu Enggak. Bang, dari malam Sabtu sampai Minggu pagi, baru 2 malam Enggak, 1 hari Minggu Bang. pagi sebenarnya. Yang benar itu Senin pagi. Oh, Senin pagi, lain pula ini Iya, ya. Senin pagi. Ya, Oh. ya, aku tahu pasti. Aku tahu pasti. Aku pernah hitung soalnya. Oh gitu ya. Jadi- Kalau jadi Senin mereka- pagi Bang, kalau Senin pagi baru tiga malam 2 hari Bang, belum 3 hari 3 malam. Enggak kan matinya kan hari Jumat 1, 2, 3. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu itu udah 3 hari, Bapak. Kan nubuatannya kan semenjak dia dimasukkan ke dalam perut bumi Bang. Iya, dia kan matinya kan hari Jumat ya. Tak jelaskan pelan-pelan ya. Dia matinya hari Jumat. Pada hari itu pun juga dia juga dikubur gitu. Jadi dihitung harinya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Oke Bang. Terus Itu, Senin paginya nanti kita bahas masalah itu ya. Sekarang masalah buku kehidupan nih. Yang konon katanya Ya. mati, lalu dia pergi penginjilan ke dunia orang mati, sampai ke penjara-penjara, ke penjara roh orang-orang mati pada zaman Nuh. Kan di sana dikatakan begitu kan? Jikalau memang benar adanya, lalu Abang berkata bahwasanya Bible Perjanjian Baru khususnya itu diperuntukkan orang-orang Kristen, lalu bagaimana orang-orang yang mati pada zaman Nuh yang dimana mereka tidak Kristen? Itu coba. Ya, tak jelaskan ya. Tak jelaskan ya. Orang-orang yang mati dalam Nuh itu mengenal yang namanya hukum-hukumnya Taurat yang tertulis di hati mereka. Mereka itu dihukum oleh hati nurani mereka sendiri. Kalau mereka sebelum mengenal Yesus mereka berbuat baik, berhati baik, tidak suka atau membenci kejahatan dan membenci dusta, maka mereka pun akan masuk surga karena hati mereka lah yang akan diadili dan dihakimi. Nah, di situ ada tertera di, kalau nggak salah, di Roma 2 ayat 15, di mana Tuhan menaruh hukum Taurat di dalam hatinya. Kalau dia sebelum mengenal Yesus, sebelum ada Yesus, dia orangnya baik, mereka akan dihukum sesuai dengan hati nuraninya, karena di hati nurani mereka itulah tertulis hukum-hukum Taurat atau hukum kasih itu, gitu loh. Monggo. Saya ingin mencoba apalah ya, berpusing-pusing ria sama Bang Denny. Oke Bang Denny. Namun ya, ketika peristiwa penyaliban itu berlangsung dan menginjili orang-orang mati sampai ke penjara-penjara dunia orang mati yang mati pada zaman Nuh. Di sana dikatakan. Lalu di kitab Wahyu juga dikatakan di sana bahwasanya jikalaulah ternyata orang-orang yang hidup di dunia itu, yang konon katanya sesudah penyaliban maupun yang sebelum penyaliban, lalu ternyata namanya tidaklah tertulis di buku kehidupan, maka dia pun tidak akan masuk
surga, melainkan sebaliknya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, jikalau memang Bible itu benar, peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi dan untuk menebus dosa umat manusia, mengapa mesti ada orang yang tidak tertulis namanya di buku kehidupan, Bang? Ayo coba. Klik saya, Bang. Lanjut, Bang. Iya. Ya, Coba tadi apa pertanyaannya tadi, coba tolong. ya, dah kami dah suwe betalas. Halo. Abang sedang berkisah sama siapa? Sama istrinya kan? Atau sama... Oh, istri ya. Oh ya, silakan Abang berkisah dulu sama istri. Sudah kok. Dia lagi ngobrol. Tadi ada apa? Ada pesanan daging itu. Oh iya ya, semoga lancar rezeki Bang Doni di sana ya. Makasih. Oke Bang Deni, jikalau memang peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi dan penebusan dosa itu benar-benar ada, lalu mengapa ketika Yesus pun sampai menginjili ke dunia orang mati, yang dimana orang mati itu ada di dalam penjara, roh-roh orang yang mati pada zaman Nuh, yang dimana mereka terkena banjir bandang. Jikalau memang peristiwa penyaliban itu ada dan sebagai penebusan dosa, mengapa masih ada buku yang menuliskan tentang bagaimana orang-orang itu tidaklah, jika tidak tertulis namanya di buku kehidupan? Bukankah kitab Wahyu itu tertulis oleh karena mimpi berseri Yohanes di Pulau Patmos, yang dimana Yesus itu jauh setelah Yesus itu tidak ada? Tapi mengapa masih ada menuliskan hal itu? Malah masih bernubuat lagi. Padahal peristiwa penyaliban itu sudah berlangsung, sudah berlaku, yang dimana orang Kristen merasa dosanya sudah tertebus. Oke, monggo silakan Bang Deni. Iya. Ya, itu untuk penegak, itu memang buku kehidupan itu memang untuk seluruh umat manusia, sebenarnya diperuntukkan seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus. Karena buku kehidupan itu milik orang Kristen, milik Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Nah, itu harus hati-hati di situ. Kalau kamu itu bukan orang Kristen, itu namamu pasti tidak akan tertulis di situ. Itu kan yang tertulis itu kan udah pasti selamat, udah pasti masuk surga. Ya gitu lah. Itu bedanya. Oh, sekarang Abang berubah lagi. Tadi katanya diperuntukkan orang Kristen, sekarang diperuntukkan untuk semua umat manusia. Namun berbeda ketika Bang, apa yang Anda sampaikan terbantah di Keluaran, Bang. Di Keluaran 32, nomor 32 hingga 23, di sini dijelaskan ternyata buku kehidupan itu sudah ada sebelum semuanya ada, dan buku kehidupan itu mencatat nama-nama orang yang berdosa kepada Tuhan dan sudah ditetapkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga maupun ke dalam neraka. Di sini baik saya bacakan ya. Tetapi sekiranya engkau tidak mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak menghapuslah jika mengampuni dosa mereka dan tidak hapuslah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah engkau tulis. Ini perkataan Musa loh. Dan Tuhan menjawab di sini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitab kehidupan, dalam kitab kehidupanku. Betul sekali. Nah, ini gimana Bang? Ya betul kok, itu ayatnya betul, memang iya betul adanya. Nah terus jadi katanya kalau kamu berdosa, kalau kamu berdosa dan tidak ada pengacaranya, misalnya kalau di kita, Yesus itu pengacaranya orang-orang Kristen nanti kalau mereka sudah pengacaranya orang-orang Kristen, baru tahu saya Bang. Nah terus oke, Bang, saya buktikan ayat lagi ya. Di dalam Mazmur ya, tadi itu Musa berdoa ya,
Kalau yang di dalam Keluaran itu Musa yang berdoa. Lalu sekarang akan saya tunjukkan doa Daud terhadap Tuhannya. Dalam kitab Mazmur, dalam kitabmu semuanya tertulis, Daniel ya. Ini di dalam Mazmur juga di dalam Daniel, di sana dikatakan bahwa segala orang benar yang di tempat didapati namanya tertulis dalam